selamat petang. So, hari ini apa saya nak buat dengan saya punya cameraman selaku cameraman dengan editor guys. Kami orang mau makan ini sagu. Oke, udah lama tidak makan nyaman guys. Dari dulu memang ini makanan kita masa kecil-kecil. Sebab dulu kan kurang nasi, so kita memang makan ini. Tapi udah lama tak makan, so saya teringin memakan. Tapi saya pakai tepung ubi kayu saja. Anda boleh guna tepung sagu, tepung ubi kayu, ataupun tepung kanji. Kalau guna yang fresh boleh juga lagi nyaman, tapi mengenangkan tak ada yang fresh, so kita pakai tepung saja. So untuk buat sagu ini dia banyak step, oke. First nanti saya mau buat saya punya lauk. Kalau Anda tidak ada lauk pun tidak apa sebenarnya, tapi hari ini saya mau buat lauk dia. Saya pakai bayam saja, bayam. Kalau Anda ada rebung boleh juga, ataupun daun ubi, lagi nyaman untuk makan ini. Ataupun Anda boleh makan dengan labu, campur manis pun boleh juga. Apa-apa sayur Anda ada boleh pakai pun. Oke. So untuk buat sagu ini ada lauk, lepas tu ada kuah. Hari ini kuah dia kami orang mau pakai tempoyak baru guys. Nah, tengok nyaman bau dia tempoyak. Tempoyak ini Dedi bagi, thank you Dedi sudah bagi tempoyak walaupun tempoyak sedikit. Ini baru lagi, tapi Dedi dah sanggup bagi dengan Mami tempoyak ini. So Mami cukup bersyukur dan terima kasih lah. So semoga Dedi dimurahkan rezeki, diberi kesehatan yang baik, termasuk Didi juga, oke. So kalau ada rezeki lagi untuk Dedi bagi Mami tempoyak, bagi lagi lah. Bukan senang dapat guys. Kalau kita beli ini dekat kedai, agak-agak satu kontenannya agak-agak berapa guys? Ada sampai 10 ringgit ataupun 15 ringgit. Coba komen-komen dekat bawah guys. Tempoyak baru lagi tahun ini baru sebulan lebih dia bagi Dedi bagi Mami, oke. So lepas itu kita juga mesti mau ada sambal. Sambal tuh mesti mau ada cili guys, cili baru power, oke. Kalau sambal kita boleh pakai sambal belacan kah, sambal pusuk kah, boleh letak asam kah, apa boleh, asalkan ada cili itu yang penting, oke. Lepas itu ini sagu nanti kita mau simbah pakai air panas. Nanti saya akan kongsi tip-tip macam mana untuk buat sagu guys, apa pantang apa petua dia, oke. So sekarang saya mau buat ini dulu sayur ini belum dipatah-patah guys, stay tune. So sekarang saya mau buat sayur bayam untuk lauk kami orang, tapi hari ini saya just buat sup terjun saja. Tapi kalau Anda mau goreng bawang busuk boleh juga guys. Ini saya cuma letak bawang dengan busuk saja, saya tidak letak cili. Saya dekat sambal nanti pun ada cili. So just letak saja guys, terjun saja. Tangan saya sudah cuci, oke. So macam ini saja. Lepas itu letak garam, letak ajinomoto. Itu sayur bayam tuh kita letak time dia sudah mendidih. So bayam tuh tidak lama, oke. Agak-agak saja guys, nanti baru rasa. Kalau dia tidak cukup kita boleh tambah, oke. Oke, sementara kita menantikan sayur ini masak. So saya mau buat sup kuah tempoyak untuk makan sagu. Pakai kali lain. Tak tahu siapa punya pinjam. Yang diri inilah punya. Oke, memandangkan cuma kami 2 orang saja makan, saya tak perlu kuah banyak. Bagaimana Anda yang pakai kuah kah ataupun macam mana? Biasanya kalau kawasan kami orang memang pakai kuah yang banyak, oke. So saya mau buat kuah, mau cari pemetik api dulu. Oke, sekarang saya mau letak tempoyak. Thank you Dedi, nyaman tempoyak nih. Lain kali bagi lagi. Oke, so tempoyak ini ikut cita rasa sendiri. Kalau Anda mau letak banyak pun boleh, tapi kalau Anda mau berjimat boleh juga. So bukan senang dapat tempoyak.
Harga durian pun cukup mahal. Kalau sendiri nak pergi cari dekat hutan, belum pasti ada musim durian. Kadang berbunga tapi berbuah tidak. Macam mana itu guys? Berbunga, berbuah tidak menjadi. Sebenarnya ini kuahkan. Kalau Anda tidak mau masak macam ini, boleh juga. Anda boleh masak air panas. Lepas itu kita simbah saja dekat pinggan sana. Nanti dekat sana boleh letak tempoyak. Itu kami orang cakap, kuah mentah kami orang cakap, oke? So, kita letak Ajinomoto. Kalau Ajinomoto dengan garam tidak cukup rasa, nanti time kita memakan kita boleh tambah-tambah ikut cita rasa. Kadang ada orang yang memasin sedikit, ada yang tidak mau macam ini. Oke. So tengok dekat kuali sebelah guys. So kita punya ini sudah mendidih. Oke. Sebelum letak bayam, bagus lagi kita rasa garam dengan Ajinomoto cukup ke tidak? Biar kita tak payah gagal mau tambah nanti. Cukup. So, sekarang kita letak kita punya bayam. Bayamnya tak payah lama. Kalau Anda mau goreng bawang boleh juga, tapi saya hari ini mau terjun saja semua. So, saya tak perlu just letak air, lepas itu letak garam, apa semua, busuk, apa semua, bawang, apa semua. Sudah, macam ini saja, oke? So kita tunggu kita punya bayam ini masak sedikit, layu sedikit, oke? Sebenarnya ini bayam tak perlu lama sangat. So kalau dia terlalu lama nanti rasa dalam tidak nyaman. Ini kita punya kuah pun sudah baru start mendidih. Kalau Anda ada 2 gas macam ini, senang guys, kita boleh pakai sebelah-sebelah macam ini. Kalau time anak kita ramai berebut, seorang nak menangis, nak makan, seorang menangis, mau itu ini. So, senang pakai sebelah-sebelah. Rasa dulu. Belum cukup garam. Kalau Anda ada buah kepayang lagi nyaman guys. Buah kepayang itu kalau dia makin bau, makin lembek, makin nyaman. Yang bau itu makin nyaman kata orang. So kita tutup, kita punya sayur sudah masak bayam ini. So kita tutup api. So ini pun sudah masak, tak perlu nak lama-lama. Sebab ini just kuah saja, oke? So kita padam semua api. So sekarang kita mau buat sambal, tapi sambal saya punya cameraman akan buat, oke? So stay tune guys, nanti saya akan rakam sambal macam mana dia buat. So orang lain sambal dia guys, ada yang mau campur itu, campur ini. Kalau campur belacan pun boleh juga. Oke, stay tune. Kami orang mau buat sambal untuk sagu kami nanti. Bahannya ada cili, belacan, dengan pusu. Letak 3, kasih watap. Nah. Guys, ikut cita rasa sendiri.
Ini Daim Padawan yang buat guys. Takut boleh jadikan calon menantu. Oke, letak belacan lagi, belacan. Main-main muka be. Gua udah buka. Belacan Belacan dari mana tuh? yang dia dibagikan mami kan. Udah guys, belacan. Guna tangan boleh juga kan Kak Ben? Boleh. Jangan risau guys, sudah saya cuci tangan. Oke guys, inilah hasilan samal Kampung Padawan. Mau tahu mak-mak kurang suka kan? Menjadikan menantu kan guys? Wah. Oke, so sekarang saya mau buat sagu. Memandangkan cuma 2 orang makan, so kita tidak perlu banyak guys. So saya mau bagi tahu tip untuk buat sagu ini. Kalau Anda buat sagu, so kita punya kontainer mesti bersih, jangan ada garam, jangan ada berminyak, oke? Sebab kalau sagu ini kena garam, dia akan rutus, kami orang cakap guys. Kalau kita ambil pakai chopstick punya, dia tidak dapat, so dia mesti mau bersih, oke? Itu petua dia, jangan suruh kena garam. So sekarang saya akan buat. Tak payah banyak, saya mengenangkan kami orang cuma 2 orang. Lagipun kami orang punya bekas nih, tak dapat Kecil saja. besar. Malulah tinggal dekat hostel nih serba kekurangan. So kita masukkan campur dengan air. Air ini mesti pandai ukur, oke? Sebab itulah saya lebih suka pakai tangan. Sebab kalau kita pakai sudu, kita tidak dapat rasa macam mana kecairan sagu itu, oke? Tip dia juga guys, kalau Anda masak air panas, kalau air itu masak, Anda tidak boleh terus ambil terus simbah sagu, sebab akan buat sagu itu melecur. Kalau sagu itu melecur, kejadian dia tidak bagus, dia akan macam tidak transparan, dia macam putih saja, oke? Macam tidak cukup lah sagu ini. So saya hari ini betul mengidam semadi dah ada teman untuk makan sagu. Ada kawan untuk makan sagu, so saya memang mengidam hari ini, saya makan banyak sikit. Sebab sagu ini kalau kita makan seorang-seorang tidak nyaman. Oke, so kita tambah lagi. Kita punya air pun sudah mendidih, dah saya masak dekat kita tadi. Baru habis mendidih. Macam cair lah. Memang macam no. Untuk kalau dia cair kan ini. So tambah sedikit sagu. Kalau Anda tengok guys, apa orang cakap guys, bersepah jangan kecam guys. Ini tengah berebut memasak. Udah lama tidak buat sagu. Ini dah asyik-asyik tambah saja ini. Oke, tengok guys, kalau dia macam ni, so sudah oke dia.
Guys, sekarang kita mau simbah pakai air panas. Ingat kalau air itu baru habis mendidih, mesti membiarkan semenit. Jangan terus itu simbah, takut sagu melecur. So, semati Anda kacau. Oke, so sekarang saya akan laju-laju itu dia. Tengok bawah ini mesti mau laju-laju, so dia masih putih. So mesti mau laju-laju, memandangkan kita punya perkakas tak berapa mencukupi. Kalau boleh mesti mau pakai mangkok ataupun kontainer yang bulat, itu lagi bagus, memudahkan kita untuk mengacau. Ini kontainer dah bersegi macam ni, susah untuk kita kacau. So mesti mau hati-hati guys, sebab ini kita simbah pakai air panas, takut melecur. Takut sagu tidak melecur, diri sendiri pula melecur, kan haru jadi dia. Oke, so sekarang saya mau laju-laju, tengok ini masih putih. Tengok guys, kalau kejadian dia oke kan, dia memang akan transparan macam ini. Kalau dia melecur, dia akan putih-putih gaya dia. So, sesiapa yang belum pernah mencoba rasa sagu guys, ada juga orang cakap ini linut, tapi kami orang biasa sebut sagu lah. Mesti mau kacau dengan sebati biar semua dia masak. Oke, dah siap untuk dihidang. Tengok guys, transparan. Ini baru betul-betul menjadi. Oke. So, jumpa di tempat makan. Bye. Oke, so sekarang kami orang start memakan. Saya mau ambil sup ini dulu. Sup ini just sup tempoyak tadi guys. Kami orang biasanya memang makan dengan banyak kuah. So kalau bangsa lain saya tidak tahu lah kuasa lain. So ini ada sambal. Sambal ini tadi ada pusu, ada belacan, ada cili. Kalau Anda yang jenis makan cili, lagi pedas, lagi nyaman guys, boleh picit itu limau pun boleh juga dekat kuah ini. Oke. So kita mesti merasa dulu. Jangan pula terlampau pedas, nanti tak dapat makan kan. Haru, kempunan pula tak makan sagu. Nah, kurang gak Ajinomoto. So kalau kurang Anda boleh tambah, jangan takut, Anda tambah saja. Itu ikut cita rasa sendiri. Oke. So ini chopstick. Ini kita alih dulu sambal ini semua. Saya mau ambil sagu. Tengok guys, kalau dia memang menjadi, kita akan senang macam ni guys. Kalau dia rutus yang saya cakap tadi itu, tak tahu dalam bahasa Melayu apa mau sebut. Tapi kalau Bidayuh kami orang cakap rutus lah. Susah mau pakai chopstick makan dia. Nanti membazir. Dia macam cecair, oke? So kalau macam ini, sebab itulah kalau Anda buat sagu, jangan suruh sagu itu terkena garam ataupun kontainer Anda berminyak ataupun kena garam, jangan. Tambah lagi. Saya memang memakan kenyang-kenyang ini guys. So Anda boleh komen dekat bawah sana macam mana Anda punya resipi, ataupun ada tambah apa-apa. Lain kali kalau ada masa saya akan coba resipi Anda juga macam mana makan sagu ini. Mungkin resep Anda berlainan, ada mau campur apa-apakah, oke? So, kita rasa guys, memang nyaman, dah lama tak makan sagu. Nyaman. Nyaman guys, licin. Tengok sagu pun habis. Nah.
boleh coba lain kali makan sagu guys. Kalau ada kawan boleh ajak. Anda boleh berkongsi komen dekat bawah sana. Tengok dah kotor guys. Nih paksa mau cuci nanti. Anda boleh komen dekat ruangan komen. Ruangan komen macam mana Anda punya resipi, oke? So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Beatrice to my channel. Bye.